Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rawati, Bideswara Balai Diklat Kagaman Makassar. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyajikan terkait bagaimana desain pembelajaran agenda 2 pada pelatihan dasar CPNS. Dasar hukum pelaksanaan pelatihan CPNS. Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Selanjutnya adalah Peraturan LAN Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Turunannya adalah Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang implementasi core value dan employer branding aparatur sipil negara. Kelima adalah Peraturan LAN Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang pelatihan dasar CPNS. Selanjutnya adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 13 garing K.1 garing PDP 07 Tahun 2020 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Kedua adalah Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 garing K.1 garing PDP 07 Tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Sebagaimana terkait dengan pelaksanaan pelatihan ini ada beberapa bentuk bentuk pelaksanaan pelatihan dasar CPNS. Pertama, bentuknya adalah pelatihan klasikal. Yang di klasikal ini ada on class, off class, dan on class kembali. Terus blended learning, distance learning dalam keadaan dimana kalau dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. Pada blended learning, pelatihan dimulai dengan pelatihan mandiri melalui self learning terkait dengan belajar mandiri di MOCC-nya. Kedua, dengan distance learning melalui sinkronus dan asinkronus. Selanjutnya adalah peserta dilakukan dengan pembelajaran klasikal di mana tempat pelajaran pelatihan dasar CPNS. Distance learning dalam blended learning ini full e-learning secara sinkronus dan asinkronus dalam bentuk maupun dalam bentuk aktualisasinya dalam bentuk e-learning. Alokasi pelatihan, alokasi pembelajaran di agenda 2 ini untuk kegiatan di kegiatan mandirinya di MCC-nya ini ada 21 jam pembelajaran selama untuk 6 mata 7 mata pelatihan. Di kegiatan e-learning terbagi atas 2 sinkronus dan asinkronus. Pada asinkronus peserta belajar sebanyak 30 jam pelajaran dan untuk sinkronusnya tetap mukanya dengan pemateri itu sebanyak 5 jam pelajaran, jadi total sebanyak 39 jam pembelajaran untuk e-learningnya. Dan untuk klasikalnya sebanyak 9 jam pelajaran. Ini alokasi waktu pembelajaran untuk agenda 2.
Adapun tujuan dari pembelajaran agenda nilai dasar ASN berakhlak, bahwa di agenda pembelajaran ini peserta dibekali untuk bagaimana menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat, yang meliputi kemampuan untuk memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Kedua, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar untuk pengembangan kapabilitasnya, saling peduli dalam dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan seluruh aspek perubahannya dan membangun kerjasama yang bersinergi. Desain pembelajaran di tahap e-learning ini kita lihat ya, desain pembelajarannya untuk tahap e-learning. Tahap kedua ialah bahwa pembelajaran di agenda kedua itu dimulai pada hari keempat, yaitu kegiatannya sinkronus 2 jam pembelajaran dan asinkronusnya 6 jam pembelajaran. Di hari kelima pembelajarannya adalah dengan asinkronus sebanyak 10 jam pembelajaran. Dan untuk yang hari yang ke-6 adalah asinkronus sebanyak 12 jam pembelajaran. Bertemu kembali di hari ke-7 ada kegiatan asinkronus sebanyak 6 jam pembelajaran dan sinkronusnya sebanyak 3 jam pembelajaran. Jadi inilah untuk di e-learning terkait dengan agenda 2 ini ada di hari keempat sampai dengan hari ke-7. Pembelajaran daring ini untuk pembelajaran daringnya, e-learningnya, bahwa pada hari keempat dan ke-7 itu untuk 5 jam pembelajaran khusus disinkronus. Di hari keempat ada 2 jam pelajaran dan sinkronus yang kedua ada di hari ke-7 yaitu 3 jam pelajaran. Dan untuk asinkronusnya 34 jam pembelajaran, di mana untuk kita membagi bahwa untuk orientasi pelayanan itu ada 6 jam pelajaran, terus akuntabel 6 jam pembelajaran, hari kelima kompeten 4 jam pembelajaran di hari kelima, harmonis 4 jam, loyal, adaptif dan kolaboratif di hari ke-7. Untuk kegiatan pembelajaran mengajar pada fase pembelajaran pada kegiatan distance learning dan klasikal, kita bisa melihat gambarannya seperti ini. Bahwa pembelajaran distance learning itu terbagi atas dua, yaitu sinkronus dan asinkronusnya. Pada kegiatan sinkronus pertama ada di sini adalah ada kegiatan pendahuluan di mana video suara menyampaikan salam dan peserta juga menjawab salam. Kegiatan selanjutnya adalah bagaimana kita memperkenalkan diri kita sebagai narasumber dan bagaimana juga peserta memperkenalkan diri untuk saling berkomunikasi, saling untuk menciptakan suasana pembelajaran yang lebih kondusif. Di sesi pertama, di sinkronus pertama ini kegiatan kita lakukan adalah melakukan tanya jawab terkait dengan pengalaman dan pemahaman para peserta di kegiatan pembelajaran mandirinya, yang dimana terkait dengan tujuan agenda mata pembelajaran itu. Dimana hal-hal yang perlu diperkuat adalah kita mengharapkan apakah peserta sudah paham terkait dengan materi-materi tersebut. Boleh dengan melalui berbagai permainan atau kuis-kuis, atau melalui misalnya seperti kuis, atau seperti dengan
ya kemarin ini ya, terkait dengan lewat permainan atau kuis-kuis yang bisa dilakukan atau lewat Mentimeter dan seterusnya. Menjelaskan overview substansi modul, agenda 2 dan keterkaitannya dengan agenda 4. Di sini juga di sinkronus pertama ini kita sudah menjelaskan tentang tugas-tugas harian dari peserta. Di mana hari pertama peserta diharapkan membuat video, role model, tokoh yang berakhlak secara berkelompok. Terus ada learning journal dengan tugas individu. Hari kedua adalah membuat benchmarking terkait nilai-nilai praktek-praktek baik terkait nilai-nilai berakhlak secara berkelompok di instansinya lewat instansinya masing-masing. Terus refleksi, peserta melakukan refleksi aktualisasi nilai-nilai berakhlak di instansinya masing-masing, tugas individu, dan ada tetap learning journal individunya. Di hari ketiga terkait analisis kasus berakhlak, ditugaskan juga secara berkelompok, dan membuat deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak secara individu. Dan ketiga adalah learning journal ya individu. Hari keempat secara kelompok lagi membuat kamus aktualisasi dan membuat learning journal individu. Ini untuk sesi pertama di sinkronusnya. Untuk sesi kedua di sinkronus, setelah kita pertemuan ketujuh, maka kita membuka lagi sesi dengan menyampaikan salam. Terus bagaimana kita menciptakan suasana pembelajaran yang dimana peserta merasa nyaman untuk ikut kegiatan pembelajaran tersebut, sehingga pembelajaran terasa lebih suasana pembelajaran akan lebih nyaman dan lebih kondusif dalam kegiatannya. Di mana kegiatan tersebut adalah kita akan mereview serta menjelaskan rencana proses pembelajaran yang kedua. Memberikan di sini peserta sudah mulai memaparkan, memberikan kesempatan pada peserta untuk memaparkan tugas-tugas yang telah diberikan sebelumnya di sinkronus 1. Jadi peserta di sini bisa langsung memaparkan hasil tugas individu maupun hasil tugas kelompoknya. Daya lain bisa menyimak dan mencatat atau bisa bertanya apabila ada hal-hal yang mungkin masih perlu dipertanyakan di kegiatan tersebut. Kita memberikan umpan balik dan penguatan pendalaman materi sesuai dengan kebutuhan dari hasil paparan peserta untuk kegiatannya. Di sini kegiatan penutup adalah kegiatan penutup untuk sinkronusnya adalah membuat kesimpulan bersama peserta terkait materi agenda 2 dan menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih. Peserta merespon dan memberikan salam. Catatan untuk kegiatan di asinkronus ini, pada kegiatan asinkronus ini fasilitator bisa merespon apabila ada pertanyaan-pertanyaan dari peserta terkait selama pelaksanaan tugasnya. Dan sekaligus juga fasilitator bisa memeriksa dan memberikan penilaian hasil pekerjaan dari tugas-tugas peserta. Di sini selama sinkronus ini adalah peserta adalah mengerjakan tugas-tugas individu dan kelompok. Setelah kita sinkronus, kita akan masuk lagi di pembelajaran klasikal. Di pembelajaran klasikal ini sekitar 9 jam pembelajaran, yang dimana tahapan-tahapan pembelajarannya ialah dimulai dari pendahuluan seperti biasa, menyampaikan salam, menanyakan kabar terkait dengan peserta dan seterusnya. Di sini peserta sudah berada di kampus, di mana kegiatannya bisa fasilitator memberikan kuis-kuis lagi di sini untuk lebih ice breaking terkait dengan suasana pembelajarannya lebih santai lagi, lebih nyaman lagi di pembelajaran tersebut, dan menjelaskan tujuan dan alur proses pembelajarannya. Jadi sini ada ceramah dan tanya jawab. Di penyajian pada sesi pertama, dimana lah
fasilitator menyimak proses berbagai pengalaman aktualisasi agenda 2 selama masa habituasi baik proses maupun substansinya, memberikan penguatan atau pendalaman materi serta memberi umpan balik sesuai kebutuhan yang akan dari hasil paparan peserta, menjelaskan tugas kelompok lagi terkait praktek role play, aktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak, mengawasi pengerjaan tugas kelompok selama diskusi membuat role play. Terus peserta melakukan curah pendapat berbagai pengalaman aktualisasinya selama melakukan di agenda 2, menyimak dan berdiskusi terkait dengan tugas-tugasnya. Sesi kedua, membuka sesi kedua dengan salam, memandu dan menyimak paparan tugas-tugas kelompok 1 terkait praktek role play-nya. Memberikan apresiasi dari hasil kerja peserta dan umpan balik terkait praktek role play. Menampilkan kegiatan peserta adalah bagaimana menampilkan tugas-tugas kelompoknya dan memberikan komentar atau pertanyaan apabila ada yang ingin bertanya lebih lanjut lagi. Di sesi ketiga, membuka sesi ketiga dengan menyampaikan salam, menjelaskan tetap seperti menyampaikan salam, membalas salam, menjelaskan tugas kelompok, komitmen dan branding ASN berakhlak. Terakhir adalah memandu dan menyimak paparan tugas kelompok telah diberikan. Jadi di sini peserta dalam memaparkan tugas-tugas yang telah diberikan kepadanya dengan dan menerima atau memberi komentar terhadap hal-hal yang telah dipaparkan oleh kelompok, memberikan apresiasi dan umpan balik, terus mereview dan bagaimana menyimpulkan materi-materi di agenda 2 untuk memberikan motivasi kepada peserta. Di sini kita bisa memberikan peserta diarahkan untuk membuat kata-kata kunci atau kata-kata kunci yang bisa menjadi brandingnya mereka sebagai untuk melakukan agenda 2 ini yang berakhlak tersebut. Penutup, memberikan apresiasi atas partisipasi dan antusiasme peserta dalam mengikuti pembelajaran. Menutup pembelajaran dengan memberikan motivasi, ucapan terima kasih dan salam, dan memberikan semangat kepada peserta untuk melanjutkan lagi kegiatan aktualisasinya. Saya kira catatan bahwa pada materi-materi yang disampaikan itu pada sinkronus maupun asinkronus, baik klasikal maupun e-learning, materi yang disampaikan harus bersifat penguatan dan pendalaman pada level taksonomi belum itu C3, di mana peserta sudah bisa mengaplikasikannya. Di C4 peserta bisa menganalisis kasus-kasus atau permasalahan yang terkait dengan kehidupan sehari-harinya dan mengevaluasi terkait dengan pelaksanaan berakhlaknya, serta bagaimana channel YouTube penciptaannya mengkreat sebuah kegiatan-kegiatan, serta diskusi untuk memikirkan gagasan-gagasan yang berkaitan dengan substansi agenda 3, mengevaluasi praktek penerapan nilai-nilai dasar dalam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur. Selama pembelajaran klasikal dapat disisipi dengan kegiatan asinkronus, misalnya merekam atau mengupload di YouTube atau share link dengan cara baik secara pribadi maupun secara kelompok. Saya kira itu cukup pemaparan saya pada kesempatan ini. Semoga bisa menjadi bahan pembelajaran buat saya, dan apabila ada perbaikan, mudah-mudahan di kedepannya akan lebih baik lagi. Apabila ada kekurangan, mudah-mudahan kedepannya akan lebih baik lagi. Saya kira cukup sekian. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.